Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ikhwani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih kita, fikih Syam seri yang ke-23, yakni membahas ketika musafir lebih utama berbuka ya atau ya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikhlaskan diri kita di atas kebaikan dan kelak mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwani rahimakumullah, setelah kita kemarin membahas tentang masalah 4 kondisi orang yang safar, sekarang kita akan membahas tentang musafir, yakni ketika seseorang melakukan safar, kemudian dia apakah lebih utama tetap berpuasa ya atau mereka untuk berbuka. Penjelasan ulama terkait masalah ini. Ada 3 keadaan ya ketika bersafar. Yang pertama, bagi seseorang ya yang merasa berat untuk mengqadha. Kami ulangi, bagi seseorang yang merasa berat untuk mengqadha puasanya setelah ya Ramadan berakhir, ya, maka bagi mereka puasa lebih utama. Ya, jadi kalau misalnya dia lebih merasa berat untuk mengqadhanya, ya, biasanya kalau mengqadha itu paling malas ya. Kenapa? Karena ya, biasanya sendiri, tidak bersamaan, ya, banyak orang yang sedang tidak berpuasa. Jika kondisi seperti ini, ya, kemudian dia merasa berat untuk ya, mengqadha setelah Ramadan dan dia tidak ada masyaqqah untuk ya, berpuasa dalam safarnya, ya, maka lebih utama bagi mereka untuk tetap berpuasa. Ya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat ya, Al-Baqarah ayat yang ke-184, yakni potongan ayatnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Faman kana minkum maridun, dan jika kalian mengalami sakit, au ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah puasa tersebut pada hari yang lain. Ya, jadi kalau misalnya dia sulit untuk menggantinya, pendapat yang pertama, seorang musafir lebih utama untuk berpuasa. Karena pada intinya biasanya seorang itu mengqadha justru lebih berat daripada puasa itu sendiri. Kemudian pendapat yang kedua, ya, yakni lebih utama untuk berbuka. Ya. Mengapa? Karena maqasidnya adalah keringanan dan
kemudahan. Bukan maqasidnya berupa rukhsah, ya. Bukan masyakoh namun berupa rukhsah, ya. Saya ulangi, lebih utama untuk berbuka. Karena maksud dari syariat itu adalah memberikan keringanan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya Allah menginginkan dari hal tersebut adalah kemudahan, bukan menginginkan kepada kalian kesusahan, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, mazhab Hanabilah, ya. Ibnu Al-Majisyum, ya, ini syekh atau ulama dari kalangan, ya, Hambali, dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini terdapat dalam kitab Su'alatus Shaim, ya, Fatawa fi Masail wal Aqdiyati Siyami Ramadan, ya, halaman ke 88. Nah, iwan rahimakumullah, ini dia lebih mengutamakan karena itu diinginkan keringanan dan kemudahan, maka berbuka lebih utama, ya, bagi mereka. Ini pendapat Ibnu Abbas, ya, mazhab Hanabilah, Ibnu dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang kedua, sebaiknya berbuka, ya, baik di atau sesuatu yang memberatkan maupun tidak adanya masyakoh, ya. Berikutnya pendapat ini, ya, pendapat yang diambil oleh Imam Mujahid, Umar bin Abdul Aziz, Imam Al-Qurtubi, serta Imam An-Nawawi. Mana yang lebih ringan bagi orang tadi adalah itu yang dia ambil. Nah, ini ada perincian sendiri. Yang pertama, jika dia merasa lebih ringan berbuka ketika safar, kemudian mudah untuk mengqadanya setelah siam Ramadan, lebih utama untuk berbuka. Ya, jadi kalau ini diperinci lagi, jadi lebih enak mana? Kalau saya lebih enak puasa sekarang, ya, daripada mengqadha. Toh saya safarnya tidak sulit. Nah, ketika dia berpendapat seperti itu, ya, maka sebaiknya dia berpuasa karena lebih ringan. Ya, dia lebih baik. Apa? Karena ketika safar tidak ada masyakoh untuk dirinya. Namun yang kedua, jika dia lebih merasa ringan untuk mengqadha daripada perjalanan yang sedang dia lakukan, ya, maka lebih baik ya, tidak usah, ya, berpuasa, ya, tidak usah berpuasa. Jadi kalau dia lebih mudah mengqadhanya, lebih baik dia tetap berpuasa. Kami ulang, ini pendapat yang tiga ini butuh penelaahan. Yang ketiga ini dilihat mana yang lebih ringan, karena sebenarnya maqasid itu, tujuan dari syariat tentang musafir adalah adanya rukhsah, keringanan. Maka beliau lihat mana yang lebih ringan bagi orang tadi. Kalau memang dia merasa ringan berbuka ketika safar, ya, dan mengqadhanya lebih mudah, tidak menunda-nunda, kondisi seperti ini sebaiknya dia tetap berpuasa. Kenapa? Ya, mengqadhanya ringan, ya. Kemudian mudah, ya, maaf, ya. Jadi bagi mereka tetap untuk, ya, berbuka. Namun jika lebih ringan dari mengqadhanya, maka lebih baik dia, ya, tidak berpuasa, ya. Ini kok kebalik ini, nomor 3 ini, maaf, ya. Jadi saya ulang, ya, saya bacakan teksnya saja. Jika lebih ringan berbuka ketika safar dan mudah mengqadhanya, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Ini yang pertama, berarti dilihat, ya, saya lebih mudah ketika safar tidak berpuasa, toh saya mengqadhanya mudah, ya, maka lebih utama dia berbuka. Namun yang kedua, jika lebih ringan, ya, berpuasa daripada mengqadha, ya, maka lebih baik tetap berpuasa, ya, selama tidak memberatkan. Ya, paham, ya? Ini agak muter-muter soalnya. Ya, ini pendapat dari Imam Mujahid, Umar bin Abdul Aziz, Imam Al-Qurtubi, ya, dan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab,
Tafsir Al-Qurtubi, kitab Bidal Mustahid, dan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Nah, kesimpulannya, musafir ya, mana yang harus dipilih? Apakah dia berpuasa ataukah dia berbuka? Kesimpulan ya, dari kami lebih cenderung memilih pendapat dilihat jika dengan safar itu akan menimbulkan sesuatu yang berat, masyakoh ya, seseorang mudik dari Jakarta ya ke Lampung ya, dari Lampung ke Solo ya, itu naik angkutan umum ya, panas ya, sebaiknya orang seperti ini dia mengambil rukhsah untuk berbuka ya, mengambil rukhsah untuk berbuka, nanti dia qadha ya setelah Ramadan itu selesai. Ini pendapat yang saya pilih. Namun jika tidak ada masyakoh, maka tidak mengapa dia ya memilih ya pendapat untuk tetap berpuasa. Jadi yang menjadi ilat hukum adalah ada tidaknya masyakoh dalam safar tadi ya. Kalau ada masyakoh sebaiknya berbuka, namun jika tidak ada masyakoh dia ya tetap berpuasa. Baik, sekarang yang kajian yang kedua, bagaimana jika safar tidak ada masyakoh ya. Kecanggihan teknologi saat ini ya, seseorang pergi ke Jakarta, seseorang pergi ke Makassar, seseorang terbang ke Kalimantan, itu hanya hitungan jam ya sudah langsung sampai tempat tujuan, padahal jaraknya ratusan kilometer, bahkan mungkin ribuan kilometer. Tapi karena alat transportasinya itu lebih mudah, maka tidak ada masyakoh di dalamnya ya. Dari rumah diantar mobil ber-AC ya, turun di bandara, masuk bandara, check in, ruangan ber-AC ya. Masuk ke pesawat ya, tidak kepanasan. Di pesawat jelas ber-AC. Setelah itu turun di bandara tujuan ya, ruangan ber-AC. Dijemput mobil ber-AC. Kondisi seperti ini ya, mana yang dipilih? Apakah dia tetap berpuasa atau boleh mengqadha atau boleh membatalkan puasanya karena apa? Ya, karena tidak ada masyakoh pada dirinya. Ya, ada tiga pendapat terkait masalah ini, akan saya bacakan dan nanti akan saya pilihkan jawabannya menurut beberapa pendapat yang ada. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa pada jilid yang ke-24 halaman 214. Beliau mengatakan ketika seperti ini, meskipun tidak adanya masyakoh, tetap boleh berbuka. Ya, meskipun tidak memberatkan, mereka tetap ya diperbolehkan untuk berbuka. Mengapa? Karena dia sedang berstatus seorang musafir. Statusnya adalah seorang musafir, meskipun tidak ada masyakoh, maka hukum ada pada diri mereka. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, ya, ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau menyebutkan kita disuruh memilih salah satu. Boleh tetap melanjutkan puasa karena tidak adanya masyakoh, atau kita berbuka karena kita ya sedang kondisi safar. Ya. Namun Syekh bin Baz ya rahimahullah beliau mengatakan, namun ketika lihat secara tekstual hadis, maka berpuasa maka lebih baik ya tidak berpuasa. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1946, beliau mengatakan laisa minal birri as-shaimi fi hari. Ya, bukanlah merupakan suatu kebaikan ketika seseorang ya berpuasa padahal dirinya sedang ya bersafar. Ini pendapat yang kedua, jadi dipilih ya. Tidak juga boleh. Kemudian yang ketiga pendapat Syekh Abdullah Jibrin ya dalam Fatwa Syam halaman yang ke-77. Beliau mengatakan berpuasa lebih utama. Nah, jadi mana yang kita pilih? Kalau misalnya kita dari Indonesia, dari Lampung mau ke Makassar, harus transit ke Jakarta, tidak ada memberatkan, apakah kita berpuasa? Jawab lebih cenderung memilih pendapat Syekh bin Baz, yakni ya dia
tetap ada hak untuk ya berbuka. Apalagi jika dalam safar itu dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya. Berarti ya pendapat yang pertama dan yang kedua ya ini artinya ya tetap bagi mereka boleh untuk tidak atau boleh bagi mereka untuk berbuka ya. Namun bagi antum yang yakin ya bahwa saya pasti kuat karena tidak ada masyakoh, tidak masalah. Antum milih pendapat yang ketiga, yakni berpuasa lebih utama. Ya, terutama kalau orang-orang yang sulit mengkodok, jelas puasa lebih utama. Namun kami milih pendapat ya berbuka boleh. Terutama kalau dia pesawatnya harus transit ya lama di Jakarta, kita mau ke Makassar transit 4 jam di sana, sebaiknya tidak usah berpuasa karena ada hadis laisa minal bir as-shaimi fis safar ya. Bukanlah termasuk suatu kebaikan ya ketika seseorang tetap berpuasa sementara dia sedang dalam kondisi safar ya. Namun kita menghargai saudara kita yang tetap berpuasa karena mungkin merasa mengkodoknya lebih sulit. Barakallahu fikum. Demikian ikhwan rahimakumullah, semoga bermanfaat kajian kita pada sore hari ini. Mohon maaf ya, atas ketidak tepatan atau ya hal-hal yang kurang bisa difahami, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk mendalami semampu diri kita. Kita akhiri membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.